Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla wa 'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita di dalam ayatnya yang aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah Jalla wa Ala adalah zat yang telah menciptakan kalian, telah membentuk keadaan kalian, membentuk jasad-jasad kalian sejak kalian masih berada di dalam rahim ibu-ibu kalian sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, setiap hamba, tentunya kita semua meyakini secara bersama bahwa tidaklah ada hari demi hari yang kita lalui dalam perjalanan hidup ini melainkan semua adalah karena rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika manusia masih berada di dalam rahim ibu-ibu mereka, Allah telah memberikan rahmat yang paling terbesar. Allah bentuk rupa-rupa mereka sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah sebelum mereka dilahirkan ke dunia ini. Setelah mereka dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya ke dalam kehidupan dunia ini, Allah tidak mengabaikan mereka dan Allah tidak menyia-nyiakan mereka, tetapi justru Allah tambah lagi nikmatnya yang lain. Allah memberikan kepada manusia itu rizki, agar dengan itu mereka tidak mati di dalam kehidupan dunia mereka, agar mereka tidak sengsara, mereka tidak terbengkalai. Allah senantiasa memberikan kepada mereka rizki, sehingga tidaklah seorang hamba dia meninggalkan kehidupan dunia ini
melainkan jatah rizkinya telah habis termakan olehnya. Maka ketika manusia hidup dengan kehidupan yang baik, mendapatkan nikmat makan, nikmat hidup, nikmat kesehatan, dan seluruh nikmat-nikmat yang lain, ternyata kehidupan manusia bukan hanya sebatas itu, tetapi Allah tambahkan kepadanya nikmat yang agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala bal arsala ilaina rasula. Allah utus kepada kita Rasul untuk menunjuki kita jalan-jalan kebenaran, agar kita tahu bagaimana cara mensyukuri sekian banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun yang namanya manusia, ada di antara mereka orang-orang yang memang selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengarungi kehidupannya. Dan ada pula sebahagian manusia yang mereka tidak mempunyai pandangan yang jauh tentang arti dari kehidupan ini, melainkan hanya sebatas kehidupan duniawi saja. Sebab itu segala aktivitas yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia terbatas pada perhitungan duniawi dan keuntungan duniawi semata. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua kelompok ini, yaitu minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada orang-orang yang memang menginginkan kehidupan dunia, dan ada pula orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya yang lain, ketika Allah menjadikan kehidupan dunia ini dengan berbagai macam ibtila, berbagai macam fitnah yang ada padanya, Allah azza wa jal mengatakan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril mukantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan indah pada pandangan mata kehidupan manusia, dijadikan terpesona oleh manusia pada keindahan dunia ini, yaitu kecintaan mereka kepada para wanita, kecintaan dan kecenderungan mereka kepada anak-anak, kepada harta benda yang banyak, minadh dhahabi wal fiddah, berupa emas, perak, wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan yang digunakan untuk berperang di jalan Allah, al harath wal an'am, peternakan-peternakan dan pertanian-pertanian mereka. Kecenderungan manusia cenderung pada harta benda kehidupan dunia ini. Aktivitas kehidupan manusia mayoritasnya terkungkung di dalam perkara tersebut. Lalu Allah azza wa jalla mengakhiri ayat ini dengan memberikan peringatan kepada kita bahwa dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah keindahan kehidupan dunia. Dia tidak kekal, dia tidak abadi. Yang barang siapa yang telah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai targetnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nuridu liman nasya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan sekarang ini, barang siapa yang menginginkan semata-mata dengan segala aktivitasnya adalah untuk menggapai kehidupan dunia saja, niscaya kami akan segerakan kepadanya kehidupan dunia itu untuk apa yang kami kehendaki dan bagi siapa yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian setelah itu kami akan membuat perhitungan dengannya, yaitu kami akan sediakan kepadanya jahanam, yang dia akan masuk ke dalam jahanam itu dalam keadaan terhina lagi terusir. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan demi peringatan untuk kita. Sebab itu ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah,
Ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, orang mukmin bagaimana yang paling utama wahai Rasulullah? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang afdal itu adalah orang mukmin yang akhlaknya paling baik. Kemudian dia bertanya lagi, ayyul mu'minina aqyas? Kalau begitu mukmin bagaimanakah yang cerdas? Mukmin bagaimanakah yang pandai? Mukmin bagaimanakah yang pintar? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra. Mukmin yang cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada ulaikal aqyas. Dan orang yang paling baik mempersiapkan persiapannya untuk hari kematian tersebut, mereka itulah yang dinamakan dengan orang-orang yang cerdas. Ayyuhal muslimuna ibadallah, dunia dan sepak terjangnya telah Allah pampangkan di hadapan kita. Allah berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan keindahan. Ada di antara manusia yang terpesona dengannya. Ada di antara manusia yang menjadikannya sebagai sebab-sebab untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Oleh sebab itu orang yang menjadikan dunia sebagai sebab untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, orang-orang inilah yang dikatakan sebagai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai aqyas, sebagai orang yang cerdas, yaitu orang yang memiliki dua persiapan besar, orang yang tertanam di dalam benaknya dua perkara yang agung, yaitu orang yang selalu mengingat akan kematian. Yang Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya yang lain, aktsiru hazimal ladzat ay al maut. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus-pemutus kelezatan, yaitu kematian. Orang yang memiliki sifat banyak mengingat akan kematian, sehingga hari demi hari yang terpampang di hadapannya adalah persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian itu. Lalu ketika dia adalah orang-orang yang tawajjuh, orang-orang yang fokusnya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka dia akan beralih kepada tahapan yang kedua, yakni orang yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian tersebut. Berapa banyak di antara kita yang mempunyai segudang cita-cita, berapa banyak di antara kita yang mempunyai berlembar-lembar harapan, berapa banyak di antara kita yang mempunyai sekian banyak ambisi dalam kehidupan dunia ini, tetapi terkadang seluruh cita-cita itu, seluruh harapan itu, seluruh ambisinya itu harus pupus di perjalanan ketika datang kepadanya yang namanya al-maut. Ketika kematian itu datang menyapanya, maka putuslah seluruh harapan dan cita-cita yang dia gantungkan selama kehidupannya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, oleh sebab itu, suatu ketika disebutkan di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimana wa rahimahullah, bahwa marra ahadus salihina birrajulin yashwil lahma. Suatu ketika ada seorang saleh, dia melewati seorang lelaki yang sedang memanggang daging. Fabaka, maka orang ini pun menangis. Ketika orang yang memanggang daging ini melihat dia menangis, lalu dia bertanya kepadanya, malaka tabki? Akunta muhtajan lil lahm? Kenapa engkau menangis? Apakah engkau butuh dengan daging ini? Apakah engkau lapar? Engkau mau dengan daging ini? Katanya, la, walakin abki ala bani Adam. Aku tidak butuh dengan daging itu. Aku menangis bukan karena lapar, tetapi aku menangis karena atas Ibnu Adam. Aku menangis karena kelalaian Ibnu Adam, yaitu apa? Yudkhilul hayawan an-nara maita. Dia memasukkan hewan itu ke api dalam keadaan hewan itu sudah jadi bangkai. Akan tetapi Ibnu Adam yadkhuluha hayya, dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hidup. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kalaulah seseorang masuk dalam neraka atau masuk di dalam panggangan api dalam keadaan bangkai, maka dia tidak tahu, dia tidak bisa merasakan bagaimana panasnya api tersebut.
Hewan itu ketika kita membakarnya, ketika kita memanggangnya, dia sudah menjadi bangkai. Tidak lagi ada arti panas itu baginya. Tetapi manusia berbondong-bondong masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Jalla wa'ala dalam keadaan mereka hidup, sehingga mereka merasakan bagaimana dahsyatnya api neraka tersebut. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalam api neraka itu tidak merasakan kehidupan yang sempurna dan tidak pula mereka mati. Mereka mengalami kesengsaraan demi kesengsaraan dalam kehidupan neraka itu. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ya Abdullah, wahai hamba-hamba Allah, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka pilihlah dalam perjalanan hidup kalian yang setiap manusia lebih tahu tentang dirinya. Setiap manusia lebih tahu tentang persiapan dirinya untuk menghadapi kematian. Maka pilihlah hal yang terbaik bagi kalian. Pilihlah hal yang membawakan kebahagiaan dalam kehidupan yang abadi. Dan jangan sekali-kali melalaikan kehidupan yang abadi itu untuk mendapatkan kehidupan dunia semata. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا وأكبر همنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Akhiru da'wana aqimis shalah.